Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai, Ibu akan mengajarkan kalian terlebih dahulu ya. Andi, ada Bu. Andi langsung saja. Ini Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Dan tidak hadir semoga hari ini diberi kesehatan dan bisa hadir kembali di sini. Amin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran inti, hari ini kita akan belajar semua sesuatu yang lagi. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama kita akan menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian. Yang kedua, menentukan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan. Nah, sebelum memasuki materi ruang suatu kejadian, apakah kalian masih ingat apa itu permutasi dan kombinasi? Coba ada yang bisa jawab apa enggak ini? Bisa, Bu. Ya, coba sebentar dulu. Permutasi dan kombinasi adalah dua konsep dasar dalam matematika yang berkaitan dengan penghitungan susunan atau cara memilih objek dari suatu hubungan grup. Ya, betul. Ada yang lagi? Pendapat lain? Ada Ibu? Saya. Ya, coba kamu. Permutasi adalah penentuan objek-objek dalam urutan tertentu. Misalnya, jika ada 3 huruf A, B, dan C. Untuk kombinasinya sendiri adalah penggunaan objek-objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Misalnya, jika ada 3 huruf A, B, dan C, maka kombinasi dari 2 huruf adalah semua pilihan 2 huruf yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Ya, betul sekali. Dari semua jawaban itu dapat disimpulkan bahwa permutasi adalah menyusun urutan. Jadi kayak menyusun huruf, menyusun angka, sedangkan kombinasi itu adalah memilih kumpulan dari beberapa pihak, akan tetapi dia tidak memperhatikan urutan susunannya. Lalu coba kalian lihat nih, di gambar ini tuh ada apa aja sih? Basket. Ya, betul ada basket. Apa lagi coba? Ring. Ya. Lapangan. Ya. Ayo ya. Jawaban semua ada sport ya. Menonton. Lebih gojek. Pemain terbaik. Channel sport. Ya. Nah, di sini kan di gambar ini kan adalah pertandingan basket antara Satria Muda Taruna Jakarta yang tim biru, lalu ada Pelita Jaya yang tim putih. Nah, di papan skor juga kalian lihat ada apa aja? Skornya zaman dulu bukan? Dan papan itu untuk tim Biru. biru. Ya, betul. Lalu ada Merah. kemudian kan di sini kan ada tuh waktunya ada 8,2 detik. Kira-kira ya, menurut kalian, si Pelita Jaya ini punya peluang nggak sih buat menang? Iya tahu. Nah, coba sebutin alasannya kenapa coba. Satu skor masuk itu paling banyak 3 poin Bu. Jadi ya paling maksimal 72 untuk di merah untuk bisa masukkan poin. Tuh, ada pendapat lain mungkin dari Mas Adi? Ya, itu maksudnya ada pendapat lain juga apa? Saya Bu. Nah, jadi kan di sini kan ada banyak kemungkinan nih yang bisa terjadi di pertandingan basket ini kan. Nah, dari semua itu kita bisa memperkirakan mana yang peluang yang pasti terjadi. Nah, maka dari sini itu bisa disebut dengan peluang. Nah, sekarang kita akan belajar dari coba simak ini ya. Siap, Kak. Siap, ayo. Mana? Oh, itu dong, ambil semuanya dari kamu. Bisa aja Bang Ijun. Ijun. Hai Ijun. Halo, mari Kak. Kamu ada teman di sekolah? Ya ikut dong, kan ada yang ngajaknya. Emang gak ikut Kak? Ya ikut dong Ijun, nanti aku mau siapa nanti? Aku aja ayo, aku cek kabar nanti ya. Oh ya Ijun. Makasih. Yuk, ibu, mau Marona. Oh, halo Marona, lagi berangkat. Oh Ijun, ke sana. Siap berangkat, Marona? Siap, ayo Jun. Dong? Iya Jun. Dikasih kata 19 dari siswa, terus dikasih buku dari siswa, dengan dikasih masakan dari siswa. Berarti yang siswa dan dapat menjadi satu siswa kan kawan? Iya, Ijun langsung siswa yang mulia. Dengan hadiah dan setelah dia, pakai sama kita, ayo saya dulu. Ih, keren. Oh iya, kira-kira apa ya? Yang sudah dapat kita itu. Wah, kalau kayak gini kan saya dikasih dulu. Iya, teman, tapi enggak cahaya. Iya, Ijun, cuma siswa kasih dari kamu. Nah, jangan siswa-siswa dari satu. Berarti kalau dikasih dari satu sekolah kan? Berarti kamu mau kira kemudian Ijun. Oh iya, kamu tahu, mau bisa habis kan? Kita bisa lanjut ke sekolah. Jadi, kita harus belajar dengan tetap. Iya, Ijun juga masih dapat
Apa yang kita alami saya bukan dari mata dua. Kamu pintar dong, aku semuanya dari kamu. Bisa aja kamu Injil. Benar. Ini kalau sampai buat aku udah masuk sekolah. Oke, baik sekali Injil. Saya tidak kasih Injil. Tadi betul dari video itu apa sih yang kalian bisa tangkap bisa diambil kesimpulannya? Ya betul, yang kelas loh, kurang sampul. Nah, ada yang lain mungkin apa? Yang ada di video itu tadi. Tambah sampel dulu. Ya, betul. Lalu ada apa nih selain tambah sampul? Belum mampu. Ya, nah di situ tadi kan ada tuh kelas si naiknya kelas Injun sama Madonna kan 50 siswa. Ya, itu yang kelas 10 tadi berapa? 5 siswa. 50. Ya, yang kelas 11 ada 20 siswa. Nah, dari si Injun sama si Madonna kan mau pergi ke festival tahun baru sekolah. Ya. Nah, di situ tadi kira-kira ya, ini kan ada si Injun yang bilang, Dok, kira-kira kelas kita dapat nggak sih? Ujian hadiah orangnya kan sepeda tuh ya. Sekarang kalau kita hitung kembali uangnya berapa? Ada yang bisa? Coba Mbak Andin, berapa uang dari video ini tadi? Setengah dulu. Setengah dapat dari mana tuh? Kok bisa tiba-tiba setengah? 50/100. 50 NS. Ya, betul banget. Nah, berarti kan kemungkinan kelas Injun sama Madonna dapat hadiah utama kan setengah itu ya. Berarti yang dapat kita simpulkan nih dari video ini apa? Peluang itu apa coba? Nah, untuk ada yang lain apa? Tahu dapat ya gitu. Coba siapa ya? Coba itu deh. Itu siapa? Mbak Zaro. Apa coba peluang itu menurut Mbak Zaro sendiri? Kemungkinan kejadian. Ah, boleh betul. Dan supaya ada bahannya kita cek apa benar nggak jawaban ini. Peluang suatu kejadian berarti kan jawabannya Mbak Yu sama Sarah ini benar. Jadi peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dimana peluang itu dapat dihitung dengan rumus apa? Di mana NA itu adalah sedangkan NS adalah sekarang ini adalah contoh nih, peluang muncul mata dan bintang. Di sini kan 3/6. Nah, ibu mau tanya 3 itu dapat dari mana sih? Benar bintang. Ya, betul. Sama yang 6 itu dapat dari mana? Ya, itu dari sudah paham udah. Anak-anak ibu udah pintar udah hebat. Supaya lebih paham, ibu mau bikin kelompok deh biar seru, biar makin belajar makin semangat. Kan suka nih dari anak-anak ini suka belajar kelompok ini kayaknya. Iya. Iya. Bu ada dia nggak? Di sini kan ibu udah bagi nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ini kelompok 1. Ini kelompok 2 yang belakang, kelompok 3. Sekarang ibu akan bagi KWD. Nanti kalian kerjain di sini di KWD-nya juga ada. Dan aja nanti kalian bisa baca sendiri atau enggak kalau informasinya kurang, kalian bisa cari informasi sendiri. Oke? Nah, ini buat kelompok 1. Ini buat kelompok 2. Ini buat kelompok 3. Nah, sekarang kalian coba saya ini kasih waktu kira-kira 15 menit cukup nggak ya? Cukup. Cukup. Sudah kok itu. Ya. Coba dicobakan ya. Ah. Ada yang kesulitan nggak nih kira-kira ngerjain soalnya? Nggak ada Bu. Ya, kalau ada kesulitan bilang ya. Siap Bu. Oke. Gimana nih ada kesulitan nggak ngerjain soal? Belum, Bu. Nggak pada pinter-pinter nih, udah ngerjain semuanya nih. Terus deh. Coba itu kelompok 3. Udah sampai mana ini? Sudah mau sarapan Bu. Udah mau selesai nih kita banget ini. Isi Bu. Jadi udah paham semua ya. Dekat dia. Nah, nanti kalau yang udah selesai akan tunjuk nih kelompok yang udah duluan atau yang belum mungkin suruh maju deh. Buat jelasin hasil yang kalian kerjain tadi, oke? Iya, Bu. Oke. Nah, ketika kalian udah kerjain, kamu bilang itu masih sekarang ibu minta kalian buat presentasiin hasil pemeriksaan
tahu nih jumlah bilangannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, artinya FS-nya itu 9. Nah, yang ditanya, kejadian yang muncul bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Artinya itu ada 5 bilangan ganjil. Nah, kita masukkan dulu rumusnya apa? Peluang dari sebuah kejadian itu sama dengan kejadian yang terjadi dibagi per semua sampel. Nah, tadi untuk bilangan angka ganjilnya itu ada 5 buah, itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk sampelnya itu ada 9, itu 1 sampai 9. Jadi peluangnya 5 per 9, itu guru. Yang betul gimana teman? Betul. Kasih pos dulu. Saya. Selanjutnya coba yang latihan nomor 2. Yang nomor 2. Nah, di sini kita ambil 2 buah dadu. Yang jadi itu jumlah 2 atau 3. Nah, jumlah 2 dadu itu sampelnya ada 6. 3 dadu dari mana? Dari 1 per 1, 1,1, 1,1, 1,2, dan seterusnya. Itu jumlahnya ada 6. Nah, untuk jumlah 2 itu hanya ada 1, yaitu 1,1. Jadi jumlah 2 banyaknya sampel dibagi seluruh sampel, yaitu jumlahnya 1 per 36. Untuk jumlah 3 itu ada 1,2 dan 2,1. Jadi ada 2 anggota. Untuk jumlah 3 itu 2 anggota dibagi seluruh anggota, yaitu 36, jadi 2 per 36. Jadi jumlah 2 atau 3 adalah 1 per 36 ditambah 2 per 36, yaitu 3 per 36. Atau bisa disederhanakan sama-sama dibagi 3, jadi 1 per 12. Itu. Coba mana? Coba. Kalau untuk yang sekarang yang B, jumlah lebih besar daripada 3. Nah, untuk yang lebih dari 3 itu ada 1,3, 2,2, 3,1, dan seterusnya. Itu kita hitung semuanya. Itu satu-satu. Nah, semua 3 per berulang itu ada 6. Jadi disederhanakan sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 ketemu 11. 3 dibagi 3 ketemu 12. Itu. Mungkin ada jawaban yang lain. Untuk yang nomor 3 dari kelompok saya itu jumlah setidaknya 3. Jumlah setidaknya 3 itu 1,2, 2,1, dan seterusnya. Itu jumlahnya total ada 36, itu satu, Bu. 35 per 36, Bu. Gimana, Bu? Ada yang salah? Nah, enggak jawaban dari kelompok 1. Bu. Kasih pos dong. Boleh dulu. Ya. Iya, Bu. Nah, jadi dari RKPD ini kan kita dapat simpulkan nih apa yang dimasukkan peluang. Terus sekarang itu tanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tuh apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini tuh yang kalian dapat apa? Dari belajar peluang untuk kejadian. Ya, coba. Peluang itu membantu kita untuk menemukan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, membantu kita kayak mendeskripsikan berapa jumlah peluangnya. Ya, betul. Kasih plus buat Dewi. Jadi, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi, misal peluangnya 0 berarti peluangnya itu mustahil untuk terjadi. Sedangkan peluangnya itu 1 itu pasti akan terjadi. Jadi, gimana kalian belajar peluang suatu kejadian? Senang kah atau makin bingung atau gimana? Senang. Senang, Bu. Senang. Ada lagi? Sip. Kira-kira bisa nggak ya peluang ini kita sambungkan, kita gunain di kehidupan sehari-hari kita? Bisa. Jadi pembelajaran hari ini Ibu bisa pilih ya. Semoga pembelajaran pagi hari ini ilmunya barokah buat kita semua. Bermanfaat buat kita semua. Boleh minta tolong tuh LKP-nya dikumpulin ke Ibu buat Ibu nilai. Sebelum langsung kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Sakina dibimbing doa.